Selamat siang. Di sini saya akan menjelaskan strategi organisasi, keunggulan kompetitif, dan sistem informasi. Tentunya ini berkaitan dengan bisnis. Bagaimana partikularnya atau dalam kehidupan bisnis, bagaimana step-stepnya, langkah-langkahnya begitu. Misalnya kita dalam pembelian rumah begitu dari suatu developer, kita pertama harus mengecek reputasi developernya itu. Dan juga kita harus mengecek izin seperti izin peruntukan tanah, prasarana yang sudah tersedia, dan juga kondisi tanah matang atau gimana gitu, atau sertifikat tanah, dan juga IMB induk. Yang kedua tentunya kita harus cek sertifikasi atau sertifikat, periksa sertifikat tanah. Saat awal pembelian rumah, sertifikat masih atas nama developer. Jadi ada beberapa proses yang harus kita lalui untuk menjadi milik kita atau misal milik pembelinya gitu. Terus jika sertifikat masih nama developer, masalahnya nanti akan sulit take over kredit ke bank lain, dan juga penjualannya menjadi susah, semakin sulit. Yang ketiga, kita harus pastikan sertifikat sudah balik nama. Ini maksudnya jika status sertifikatnya masih nama developer dan belum balik atas nama kita atau nama pembelinya, jadi menyebabkan cover kreditnya ke bank lain sulit dilakukan. Yang keempat, kita harus memeriksa IMB rumah atau izin mendirikan bangunan. Ini merupakan landasan resmi untuk kita mendirikan bangunan yang di dalamnya tercantum data bangunan yang kita beli. Terus yang kelima, jangan lakukan transaksi jual beli di bawah tangan. Bawah tangan maksudnya sini mungkin kita bertanya-tanya maksudnya gimana. Maksudnya apabila rumah yang kita beli masih dalam status dijaminkan di bank, lakukanlah pengalihan kredit pada bank yang bersangkutan, dibuat akte jual beli di hadapan notaris. Hal ini supaya transaksi itu berdasarkan diakui oleh bank. Kalau di bawah tangan gitu tidak ada kepercayaan dan bukti. Terus kita itu dia proses-prosesnya, partikularnya, contohnya dalam pembelian rumah melalui developer. Terus kita ke cross functional proses. Di sini saya bagi dua ya, fungsional dan proses. Yaitu function dan proses. Functions atau fungsi salah satunya adalah sebagai berikut, yaitu sekumpulan orang-orang. Ini ada di gambar sekumpulan orang dalam bentuk tim atau tools atau alat yang bisa digunakan untuk melaksanakan satu atau lebih dari suatu kegiatan atau proses. Dalam referensi lain dikatakan pula bahwa fungsi adalah jenis dari suatu kegiatan yang digunakan untuk mengkonfigurasi satu atau lebih item, orang, atau service lainnya. Dan proses itu lebih kepada aktivitasnya atau aktivitas yang terstruktur yang didesain untuk menyelesaikan satu tujuan tertentu. Misalnya ini ada tim, misalnya ini ada proses untuk tujuan quality assurance, business analysis, dan UI design. Mereka dikelompokkan menjadi satu tim untuk mencapai tujuan yang sesuai dengan skill set
mereka masing-masing. Dan juga kita masuk ke bisnis pressure, yaitu tekanan dalam suatu bisnis. Ini telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Di sini yang berpusat ada IT, dan juga di sini ada pressure-nya, tekanannya seperti political issue, teroris, global economy and strong competition, dan masih banyak lagi. Dan berikutnya business and IT alignment. Ini keselarasan bisnis atau bisnis itu saling membutuhkan gitu. Jadi IT alignment saling berhubung satu sama lain. Bisnis IT alignment sebagai tools untuk membantu dalam pekerjaan-pekerjaan yang ada di dalam bisnis. Jadi semakin memudahkan untuk mencapai suatu tujuan dari suatu organisasi tersebut. Itu saja penjelasan yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih.